Tahun duluan. Mungkin seperti apa nih, boleh ceritain karakter kalian masing-masing dan mungkin kesulitan apa nih yang kalian hadapi selama proses syuting? Ya, di film My Knowing Brothers saya berperan sebagai Jaya Solihin. Saya berperan sebagai Kemal Solihin. Dan kalau karakternya sendiri, Kemal adalah atlet judo nasional dan dia sangat berprestasi, tapi di salah satu pertandingan dia mengalami kecelakaan hingga akhirnya menyebabkan dia mengalami kebutaan. Tapi setelah itu dia mulai putus asa, tapi di tengah putus asaan itu hadir kembali abangnya yang udah lama ngilang entah kemana, dan dari situlah perjalanan Makin putus asa. makin putus asa. Oke, mungkin sempat belajar judo juga, mungkin seperti boleh di-sharing nggak sih? Sekaligus mungkin mendalami karakter dari Kemal sendiri. Iya, kalau judo salah satu elemen penting juga di film ini gitu. Jadi aku belajar banyak, mulai dari basic hingga bagaimana cara tanding judo beneran gitu. Karena aku sendiri nggak punya pengalaman judo sebelumnya, dan di sini digembleng selama kurang lebih 1 bulan lebih untuk belajar judo, dan bersyukur banget karena judo itu ternyata susah, tapi alhamdulillah karena teman-teman semua membantu selama proses produksi, jadi berjalan lancar. Tapi yang nggak cerita sebagai Adi, aslinya nggak Adi ya. Punya rumah sendiri nggak sih? Mungkin kakak itu versi rumah kamu, keluarga itu versi rumah kamu, kakak gitu? Iya, kalau aku sendiri sih rumahku ya keluarga sih. Sedekat apa sih kamu sama kakak kamu? Kalau aku dekat banget lumayan, cuma kalau sekarang tuh udah sedikit berjarak karena dijarak oleh tempat gitu, karena kebetulan sekarang udah nggak tinggal bareng lagi sama kakak, jadi tapi kita masih selalu aktif sih kalau ada kabar atau lain. Tapi seorang adik di sini karakternya nggak usah kamu bikin lagi atau kayak gimana emang? Justru yang menarik adalah aku punya kakak tapi kakaknya cewek gitu, nggak punya kakak cowok, dan di sini punya abang itu rasanya apa ya, kayak impian gitu, karena dari dulu aku sebenarnya pengen kayak kalau punya abang cowok itu rasanya kayak gimana ya, ternyata nyebelin. Nyebelin banget rasanya. Tadi Kak Vino sendiri tadi bilang juga katanya sempat nurunin badan juga, terus makin kurus, jadi kelihatan banget di film. Itu emang versi kamu atau emang permintaannya? Iya, waktu pas pertama kali kita lagi workshop, kita sempat riset tentang kanker pankreas seperti apa. Jadi ada satu video yang memang menggambarkan dia tuh dari badannya tuh memang makin kurus gitu. Dan buat di kamera itu membantu dari si Jaya sendiri. Walaupun waktunya mepet, dibantu juga dengan lighting dan makeup, ya jadi seperti itu sih. Nggak yang sampai turun banyak banget sampai enggak sih, cuman memang ada usaha untuk urusin juga. Tapi kayak gimana Kak untuk mencoba ngurusin? Paling gampang sih nggak makan karbohidrat ya, cuman saya pecinta roti jadi susah. Tapi tadi beneran di film lebih awet mudanya jauh lebih muda banget dengan gayanya juga. Itu karena di samping gua. Oke, berarti lu lebih tua kan? Kalau kamu sendiri sebetulnya emang udah merasa muda dari dulu? Enggak kan, karena kan lawan mainnya kan Angga, kan baru pertama kali aku nggak mau kalah, jadi gue treatment dulu ke dokter kulit gitu biar enggak sih. Enggak sih, memang apa namanya, sebetulnya di sini juga di film itu perbedaan umurnya itu sekitar harusnya 6 tahun 8 tahun sih gitu. Jadi memang walaupun agak deket, tapi ya sebetulnya nggak ada perbedaan. Tapi dari fisik atau style akhirnya kamu berubah nggak sih kalau untuk nyoba di film, ataupun emang itu aslimu setiap harinya kayak gitu gayanya? Enggak sih, itu baju pinjaman dari kostum ya. Nah, beberapa ada yang bagus pengen saya pakai juga gitu. Ya sih. Tapi rebelnya, kalau untuk rebelnya gimana? Kalau kamu merasakan udah lumayan rebel atau kayak gimana? Kalau dia sih rebel banget sampai masuk penjara ya si Jaya ya. Cuman ini enggak sih, kalau Vino sih enggak. Maksudnya itu tuntutan skenario sih, lebih kayak biar ada kontras, satunya atlet, satunya belangsakan gitu, penjara gitu. Jadi kita mau ngebangun karakter itu sebetulnya. Itu di set up lah gitu. Oke, nah mungkin sempat juga Angga dan Kak Vino cedera mungkin ya. Mungkin terkait judo juga mungkin sempat dibanting juga, mungkin boleh di-sharing nggak sih dalam selama proses syuting kemarin? Pegel lah. Waktu jadi ada satu adegan yang memang sebetulnya
udah disiapkan body double gitu, ada apa namanya, ada gitu banting. Tapi kan dia latihannya udah ini gitu, jadi ngebanting itu udah gak ada effort ya, karena udah tahu tekniknya. Gue nggak berpikir akan sebetulnya cuma sampai betul ini doang, nanti kita sambung lagi gitu. Tapi ternyata sampai setengah putaran gitu sampai ada goblok gitu. Karena gue kaget sebenarnya di skripnya tuh nggak ada sebetulnya. Dan ternyata bagus. Ya udah akhirnya shot selanjutnya diterusin lagi. Tinggal jatuhnya ya udah akhirnya benar-benar dia yang banting. Dan mungkin Angga sempat cedera juga, kabarnya mungkin seperti apa? Boleh di-sharing? Tergilir sempat sebentar. Mungkin gimana tuh? Kenapa? Pas lagi momen seperti apa sih? Boleh di-sharing? Sebenarnya saat proses syuting gitu, tapi karena dibantu sama teman-teman yang lain, jadi pemulihannya cepet banget sih. Karena abis itu bisa lanjut syuting lagi. Kalau proses syuting di adegan set video itu sebenarnya cukup menarik karena itu diambilnya di hari-hari pertama syuting. Jadi 3 hari pertama syuting itu ngambil semua set pertandingan judo. Jadi kayak udah punya gambaran kira-kira pertandingannya itu seperti apa. Terus jadi kita punya apa ya, nggak cuma hasil imajinasi doang gitu. Vino dan Angga dari tadi banyak banget fans yang datang, happy banget ya sih? Happy banget pasti ya. Karena mereka yang mensupport kita dari dulu gitu kan, terus mereka juga sampai ke acara program ini selalu setia gitu, kayak saya, kayak Angga, dan sekarang bareng-bareng kita baru pertama kali nih syuting bareng, dan mudah-mudahan menjadi keluarga baru lagi gitu, bukan teman lagi. Jadi buat saya ini satu momen yang seru, karena kan cerita tentang brothers, bukan cuma yang saudara tapi ada teman juga. Nah, momennya memang pas banget sih. Dan aku menantikan sih teman-teman nanti pas tanggal 24 Oktober nanti bisa nonton bareng-bareng ramean semuanya nobar main Brothers karena filmnya sangat menyenangkan. Terakhir ya Mbak, habis ini promo. Untuk chemistry kan tadi baru bekerja sama ya pertama kali itu. Gimana sih cara membangun chemistry itu? Ada beberapa waktu bulan ini? Tiba-tiba Apa namanya, tiba-tiba nyantol aja gitu. Pertama kali ketemu ngobrol-ngobrol, bahkan kita kadang-kadang 3D workshop itu beda kota karena saya ada kerjaan yang lain, jadi kita zoom gitu. Tapi begitu kita masuk ke set, masuk ke apa, semuanya tuh ngalir gitu, sama Angga, sama Kristo, sama Edwin. Jadi emang 4 karakter ini tuh memang udah kayak ini udah enak banget deh. Terus yang menurut aku lumayan membantu juga dari Kak Dina itu membuat timeline syuting, apalagi waktu di rumah itu kan aku banyak waktu di rumah kan, dan itu tuh dibuat urut gitu dari scene awal sampai scene terakhir gitu. Jadi kita juga bisa ngerasain pertumbuhan emosinya, bagaimana pergolakannya dan lain-lain gitu. Jadi mungkin di situ juga terasa sangat membantu. Mungkin Terakhir terakhir promo ya Mas. apa yang menarik, kenapa orang harus nonton My Annoying Brother sekaligus promo? Kenapa orang harus nonton pemain ini? Karena gue baru pertama kali main sama Angga di film Indonesia, ada Kristo juga. Dan setelah nonton filmnya, kayaknya emang teman-teman harus nonton kita berdua. Buat abang-abangan, adik-adikan, Jangan lupa, tanggal 24 Oktober 2004 nonton film My Annoying Brother. Oke, thank you. Thank you. Thank you, Angga. Makasih ya.